Kalau kita bicara soal peradaban kuno, Mesir kuno itu wah nggak ada tandingannya. Salah satu yang paling kuat, paling lama bertahan dalam sejarah. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas misteri kerajaan yang luar biasanya dibangun di atas lautan pasir. Kutipan ini pas banget kan, benar-benar nangkep seberapa besar dan pentingnya Mesir kuno. Ini bukan cuma soal peradaban yang udah lampau loh. Mereka itu kekuatan raksasa yang membentuk dunia selama ribuan tahun. Dan hebatnya, warisan mereka itu masih kita rasakan sampai detik ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba bayangin ya, gimana caranya mereka bisa membangun kerajaan sehebat itu di tanah yang 97%-nya gurun pasir gersang. Kondisinya kan kayaknya mustahil banget, tapi mereka nggak cuma bertahan hidup loh, mereka justru berkembang pesat. Jawabannya, wah bakal bikin Anda tercengang. Ternyata, semua itu kuncinya ada di satu kekuatan alam yang luar biasa. Sebuah sungai yang jadi urat nadi kehidupan mereka, yang membuat semua kemegahan itu jadi mungkin. Herodotus, yang sering disebut bapak sejarah, dia ngerti banget soal ini. Dia bilang, Mesir itu hadiah dari Sungai Nil. Dan itu benar banget. Tanpa Sungai Nil, ya nggak akan ada Firaun, nggak ada piramida, nggak ada deh peradaban Mesir kuno yang luar biasa itu. Lihat deh perbandingan ini, betapa pentingnya Sungai Nil dari dulu sampai sekarang. Dulu, lumpurnya yang subur itu jadi kunci pertanian mereka. Dan ini yang keren banget. Banjir tahunannya, itu mereka manfaatkan jadi semacam lift hidrolik raksasa. Jadi, mindahin balok-balok batu super berat buat bangun piramida jadi lebih mudah. Nah, sekarang warisannya terus berlanjut. Sungai ini jadi sumber air minum buat lebih dari 100 juta orang dan jadi pusat pariwisata yang penting banget. Orang Mesir kuno itu nggak cuma pasrah sama alam loh, mereka justru mengelolanya dengan sangat ilmiah. Lihat nih, alat ini namanya nilometer, inovasi yang jenius banget. Jadi, dengan ngukur tinggi banjir tahunan, para pendeta bisa ngeramal hasil panen, bakal melimpah atau sebaliknya, gagal. Ini kan pada dasarnya kayak ramalan ekonomi pertama di dunia. Keren banget, mereka bisa merencanakan masa depan mereka. Dan kutipan dari Yusef ini, wow, kena banget. Ini nunjukin hubungan batin yang dalam. Bayangin, keluarganya udah jadi nelayan di Sungai Nil lebih dari 100 tahun. Buat dia, sungai ini bukan lagi sekedar sumber daya, tapi udah jadi warisan, identitas, ya, seluruh hidupnya. Oke, jadi kita udah lihat bagaimana mereka bertahan hidup berkat sungai. Tapi ambisi para Firaun itu jauh lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Ambisi mereka adalah keabadian. Dan inilah yang kemudian melahirkan proyek-proyek rekayasa paling gila dan paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Di sini kita bisa lihat banget evolusi ambisi mereka. Dimulai dari piramida bertingkat punya Raja Djoser. Ini sebuah terobosan pada masanya. Terus puncaknya ya piramida agung di Giza, punya Khufu, megah banget. Tapi mereka sadar ada masalah besar dengan piramida-piramida ini. Nah, masalah itulah yang akhirnya bikin mereka ganti strategi total dengan cara bersembunyi di lembah para raja. 2,3 juta. Coba resapi angka itu. 2.300.000 balok batu kapur dan granit. Itulah jumlah yang dipakai buat membangun satu piramida agung Giza. Angkanya aja udah bikin pusing kan? Hampir mustahil ngebayanginnya. Dan kalau kita lihat fakta-faktanya, makin gak masuk akal lagi. Tiap balok batunya itu lebih berat dari satu mobil. Terus coba bayangin, dulu piramida ini nggak kayak sekarang. Dulu dilapisi batu kapur putih yang dipoles, jadi permukaannya itu berkilauan, menyilaukan kena matahari Mesir. Dan yang paling gila, selama 3.500 tahun, nggak ada satupun bangunan di planet ini yang lebih tinggi dari piramida agung. Terus, siapa dong yang bangun semua ini? Nah, ini penting. Sering banget kan digambarin kalau yang bangun itu budak. Ternyata, salah. Bukti-bukti arkeologis justru menunjukkan kalau mereka adalah sekitar 20.000 pekerja terampil. Mereka dibayar dan dikasih makan dengan sangat layak. Mereka bahkan sampai segitunya loh membangun sebuah kota khusus buat para pekerja ini. Lihat deh, ada toko roti skala industri yang bisa bikin ribuan roti tiap hari buat makan mereka. Ada bengkel buat alat-alat, ada perumahan, ada lumbung gandum. Jadi ini bukan cuma soal kehebatan konstruksi bangunannya aja, tapi juga kejeniusan logistik dalam skala yang epik banget. Oke, kita udah tahu gimana cara mereka membangunnya. Sekarang, pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa repot-repot bangun sesuatu yang semasif itu? Jawabannya ada di kepercayaan mereka yang sangat-sangat dalam tentang kehidupan setelah mati. Inti dari kepercayaan itu adalah mumifikasi.
Sederhananya begini, mereka percaya kalau jiwa seseorang yang mereka sebut Ka butuh tubuh fisik untuk bisa hidup abadi di alam baka. Jadi mengawetkan jasad itu jadi hal yang paling penting, harga mati, untuk memastikan kehidupan abadi. Tapi, ada satu masalah besar. Masalah yang nggak bisa dihindari. Kalau Anda bangun monumen sebesar piramida buat nandain makam Anda, itu kan sama aja kayak pasang spanduk raksasa yang tulisannya, harta karun ada di sini, silahkan ambil, buat para perampok. Dan ya, nggak heran hampir semua piramida dijarah habis-habisan di zaman kuno. Solusinya, cerdik banget, mereka mengubah total strateginya. Daripada pamer kekayaan, Fir'aun-Fir'aun dari era kerajaan baru mulai menyembunyikannya. Mereka pilih lembah gurun yang terpencil banget, sepi, terus makamnya dipahat jauh di dalam tebing-tebing batu. Jadi, mereka menukar kemegahan dengan kerahasiaan. Semua demi melindungi perjalanan mereka ke alam baka. Dan strategi ini berhasil. Paling nggak dalam satu kasus yang luar biasa dan mengubah dunia, yaitu penemuan makam Tutankhamun oleh Howard Carter tahun 1922. Kenapa penemuan ini jadi sensasi global? Ya karena langka banget. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kita bisa lihat langsung dengan mata kepala sendiri kemegahan asli yang dibawa seorang Firaun ke alam baka. Ironis banget ya, dulu ancamannya itu perampok makam. Sekarang, ancaman modernnya justru datang dari kita sendiri, dari kekaguman kita. Bayangin, 1,5 juta pengunjung tiap tahun itu membawa debu di baju mereka. Dan debu itu, sedikit demi sedikit, nempel dan ngerusak lukisan-lukisan kuno yang rapuh di dalam makam. Ini jadi tantangan konservasi yang luar biasa besar. Pada akhirnya, kalau kita bicara warisan Mesir kuno, itu jauh lebih besar dari sekedar piramida dan monumen batu. Gema dari kecerdasan dan inovasi mereka itu masih terasa banget sampai hari ini. Coba deh lihat daftar ini. Ini bukan sekedar peninggalan kuno. Cara kita membagi hari jadi 24 jam. Kalender 365 hari yang kita pakai, bahkan dasar-dasar geometri dan ilmu kedokteran. Begitu banyak pilar dunia modern kita sekarang, yang akarnya ternyata bisa kita lacak kembali ke peradaban super jenius di pinggir Sungai Nil ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Gimana caranya warisan fisik ini bisa bertahan di dunia modern? Coba Anda bayangin tantangannya ya. Anda dapat tugas buat mindahin patung raksasa Rameses II. Usianya 3.000 tahun. Harganya tak ternilai. Dan Anda harus memindahkannya dengan selamat melewati jalanan Kairo yang super macet ke rumah barunya di museum canggih seharga $1 miliar. Ini metafora yang pas banget kan? Dunia kuno yang secara harfiah harus berjuang melewati ruwetnya dunia modern. Dan inilah yang bikin Mesir itu luar biasa mempesona. Masa lalunya itu nggak terkubur mati, tapi hidup berdampingan dengan masa kini. Dan ini yang bikin kita jadi penasaran. Dengan semua yang udah kita temukan sejauh ini, kira-kira rahasia menakjubkan apa lagi ya yang masih tersembunyi di bawah lautan pasir itu?